Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Etika Hendani dengan NIM 2304110701 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan A, kelompok 2 dan asisten lab Kak Salsi Fadila. Di sini saya akan menampilkan video praktikum tentang tumbuhan air, yaitu pengamatan tumbuhan air dengan menggunakan plot yang ada di waduk FPK Unri dan juga pembuatan herbarium. Selamat menyaksikan. Kami akan pergi ke waduk Unri. Senggol boleh. Halo guys. It's so hot. Kami ini sudah malas kuliah. Maka kami menangguk ke dalam nih. Kami bukan nangguk ikan, nangguk tanaman. Semua. Halo guys. Kami ini udah sehat-sehat. Setelah plot diletakkan, maka selanjutnya semua jenis tanaman yang ada yang terdapat di dalam plot tersebut pindahkan ke dalam kantong plastik, lalu akan ditimbang berat basahnya dan juga akan diidentifikasi jenis tumbuhan air apa saja yang terdapat di dalam plot tersebut. Tumbuhan air yang dominan kami dapatkan yang terdapat dalam plot ada kiapu. Kiapu nama ilmiahnya ada Pistia stratiotes, dan juga ada rumput kerbau namanya Paspalum commersoni. In a village way back in time, an old man had a fishing line. Every morning by the rocky shore, with a ragged rod he'd fish some more. Passing sailors waved hello, while he cast his line nice and slow. The village folks were kind and sweet, sometimes he shared his little treat. Tried the fish he couldn't eat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan air. Tumbuhan air adalah tumbuhan yang hidup di perairan, baik di air tawar, air payau, maupun air laut. Tumbuhan ini dapat tumbuh terendam sepenuhnya dalam air, sebagian terendam, atau bahkan terapung di permukaan. Ciri khas dari tumbuhan air adalah adanya adaptasi khusus seperti akar yang terendam, daun yang mengapung, dan juga kemampuan untuk menyaring air atau menghasilkan oksigen. Beberapa contoh tumbuhan air adalah teratai, eceng gondok, ganggang, ada kiapu, genjer, bambu air, melati air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu gulma. Apa sih yang dimaksud dengan gulma? Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh secara tidak terkendali dan seringkali dianggap merugikan karena dapat mengganggu ekosistem, pertanian, atau kegiatan manusia lainnya. Pada tumbuhan air, gulma air dapat tumbuh secara pesat dan menutupi permukaan, mengurangi cahaya matahari yang masuk ke dalam air, dan menurunkan kadar oksigen terlarut, yang berdampak negatif pada kehidupan akuatik lainnya. Contohnya, gulma air yang sering muncul adalah eceng gondok atau kiapu. Dari praktikum yang dilakukan di Waduk FPK Unri, kelompok kami mendapatkan
dua jenis tumbuhan air ya. Yang pertama yaitu kiapu. Kiapu itu mempunyai nama lain Pistia stratiotes. Kiapu atau selada air adalah tumbuhan air terapung yang memiliki daun berbentuk roset berwarna hijau muda. Tumbuhan ini memiliki akar yang panjang dan menggantung di bawah permukaan air. Kiapu dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan jika tidak terkendali dapat menjadi gulma yang mengganggu ekosistem perairan. Perkembangbiakan cepatnya dapat menyebabkan penutupan permukaan air, mengurangi kadar oksigen, dan merusak habitat akuatik lainnya. Nah, yang kedua ada rumput kerbau atau Paspalum commersoni. Rumput kerbau itu sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah rawa, tepi sungai, atau lahan basah lainnya. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di tanah berlumpur atau tergenang air. Rumput kerbau memiliki batang rendah dan daun yang lebar. Selain berfungsi sebagai pakan ternak yang bergizi, rumput kerbau juga berperan dalam mencegah erosi tanah di sepanjang tepi perairan serta membantu menstabilkan ekosistem daerah basah. Nah, selanjutnya ada herbarium. Herbarium adalah kumpulan spesimen tumbuhan yang diawetkan, biasanya dalam bentuk tumbuhan kering yang dipres dan ditempelkan pada lembaran kertas, serta disertai dengan informasi detail mengenai spesies, lokasi, dan waktu pengumpulan, seperti adanya klasifikasi dari tumbuhan tersebut dan juga jenisnya. Spesimen ini diorganisasikan secara sistematis di institusi seperti museum, universitas, atau lembaga penelitian. Tujuan dari herbarium adalah untuk menyediakan referensi bagi para peneliti dan ahli botani untuk identifikasi, klasifikasi, dan studi ilmiah lainnya. Selain itu, herbarium berperan penting dalam penelitian keanekaragaman hayati, ekologi, dan konservasi tumbuhan.